dari UIN Kiai Haji Ahmad Asyidiki akan sedikit memaparkan tentang modernisasi Jepang. Sebelum era modern, Jepang merupakan sebuah negara yang sangat feodalis. Kaisar, para shogun, panglima militer, serta daimyo dan juga tuan tanah memainkan peran yang sangat baik dalam segi ekonomi maupun sosial politik dalam sebuah negara. Hubungan dengan dunia barat baru dimulai sejak abad 16 yang ditandai dengan para pedagang barat masuk ke dunia Jepang dan juga misionaris Serikat Yesus masuk ke Jepang. Namun tidak lama berselang, pada tahun 1639 Shogun Tokugawa melahirkan kebijakan Sakoku yang artinya negara tertutup yang berlangsung selama 2,5 abad pada tahun 1639 sampai 1854 yang membuat orang-orang Jepang tidak dapat berhubungan dengan orang-orang asing di luar negara Jepang. Begitu sebaliknya, orang-orang asing di luar negara Jepang juga tidak dapat berhubungan baik dengan orang-orang Jepang. Jika melanggar akan diberi sanksi yaitu hukuman mati. Meskipun demikian, dalam praktiknya negara Jepang tidak seluruhnya terisolasi. Ada beberapa negara yang dapat berhubungan baik dengan negara Jepang, yaitu diantaranya Belanda, Cina, dan juga Korea. Namun tetap dibatasi dalam wilayah Nagasaki. Latar belakang kebijakan Sakoku yang pertama adalah Shogun Tokugawa merasa terancam dengan adanya misionaris Serikat Yesus yang menyebarkan ajaran Katolik di negara Jepang, khususnya di wilayah selatan. Dan juga misionaris dituduh telah mengikut campuri urusan dalam negeri bangsa Jepang, seperti misionaris memperkenalkan kepada salah satu shogun tentang adanya senjata api pada saat konflik antar suku. Shogun Tokugawa khawatir karena misionaris telah menyebarkan ajaran Katolik di Jepang dan juga telah mengintervensi urusan dalam negeri yang ditakutkan akan mengancam sebuah kebudayaan di Jepang dan juga stabilitas negara di Jepang. Yang kedua, mempertahankan supremasi Shogun Tokugawa atas daimyo Tozama. Secara politik, daimyo Tozama adalah bawahan dari Shogun Tokugawa. Namun, secara ekonomis, daimyo Tozama lebih unggul dari Shogun Tokugawa. Mengapa demikian? Karena daimyo Tozama telah melakukan hubungan perdagangan dengan negara-negara di Asia Timur seperti Cina dan Korea. Dan diduga pula daimyo Tozama telah membentuk kekuatan militer yang akan menggempur Tokugawa. Pada abad ke-19, yakni tanggal 31 Maret 1854, Commodore Mateo Jeperi memasuki Jepang dengan kapal hitamnya yang bertenaga mesin jumbo dan juga mempunyai persenjataan teknologi yang sangat canggih sekali sebagai hasil dari revolusi industri Amerika Serikat. Dengan kedikdayaan Amerika Serikat, Shogun Tokugawa merasa terancam dan harus menandatangani perjanjian konvensi kenegaraan yang isinya adalah kesediaan negara Jepang membuka pelabuhan-pelabuhan untuk kapal-kapal barat yang ingin berangkat. Yang kedua, menjamin keselamatan kapal Amerika yang akan karam. Yang ketiga, mendirikan kedutaan Amerika secara penuh. Dengan adanya konvensi Kanagawa ini membuat rakyat Jepang merasa dirugikan. Mengapa demikian? Karena rakyat Jepang merasa keuntungan ini hanya untuk Amerika Serikat saja. Dalam beberapa waktu,
muncullah sentimental anti barat yang menyebabkan adanya peperangan, dan peperangan tersebut dimenangkan oleh orang-orang barat. Dan pada akhirnya masyarakat Jepang menghapus pemerintahan Shogun Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan pada Kaisar Qing. Setelah itu, dari kedatangan Amerika Serikat, negara Jepang baru sadar bahwasanya revolusi industri sangat dibutuhkan oleh negara Jepang yang sangat berkembang. Oleh karenanya, Kaisar Meiji, anak dari Kaisar Komi yang memerintah pada tahun itu 1868, melahirkan kebijakan restorasi Meiji yang artinya masa penjara. Dengan visi inilah Meiji mengutus orang-orang Jepang atau pejabat-pejabat Jepang untuk melakukan misi Iwakura, yaitu mempelajari seluk dari pendidikan, teknologi maupun ideologi. Sebagai hasil dari rekomendasi misi Iwakura, Jepang akhirnya memutuskan mengadopsi sistem politik, hukum, dan militer dari dunia barat, dan kebijakan tersebut berlangsung dalam restorasi Meiji. Dan akhirnya kabinet Jepang membentuk parlemen kekaisaran. Seperti kekaisaran Jepang menjadi negara industri modern dan sekaligus kekuatan militer. Kekuatan tersebut dari segi ekonomi dan militer sangat ditekankan. Kabinet Jepang mengatur Dewan Penasihat Kaisar, menyusun konstitusi Meiji, serta membentuk parlemen kekaisaran restorasi Meiji dengan mengubah kekaisaran Jepang menjadi negara industri modern dan sekaligus kekuatan militer dunia. Kekuatan ekonomi dan militer sangat ditekankan. Restorasi Meiji mempercepat industrialisasi di Jepang yang kelak dijadikannya modal kebangkitan Jepang dengan kekuatan militer. Pada tahun 1905, di bawah sekolahan negara